seandainya disuruh pilih, milih Tuhan apa duit, dia pilih duit. Tapi dia ya sholat juga, sholat ya zikir ya astagfirullah juga. Itu cuma seremonial aja, penampakan zahir yang tidak sampai ke dalam. Apalagi dia hanya kita jadikan alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Wah, tambah marah Allah itu. Nah, sekarang kan banyak itu. Apalagi sebentar lagi mau pemilihan presiden. Lihat aja nanti itu. Agama dijadikan alat untuk mendapatkan suara. Mulai rajin ke masjid, mulai bantu majelis pengajian. Tujuannya apa? Biar dapat suara. Sabba alayya rizqa sabata rahmatin fa anta rajaul alamina walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahbabta syai'an min umurid dunya illa kunta lahu abdan. Ya anna mahabbataka li syai'in taqtadi inqiyadaka lahu wa shiddata ala qatika bihi wa alla tabghiya bi badalan kama kila hubbuka li syai' yu'mi wa yusimmu. Ma ahbabta, tidaklah mencintai kamu atau menyukai kamu atau mengandrungi kamu syai'an kepada suatu min umurid dunia, dari beberapa urusan dunia, ila kunta, kecuali ada kamu, lau kepada syai' adalah abdan, menjadi budak. Lianna mahabbataka, karena sungguhnya cintamu, li syai'in kepada sesuatu, taqtadi adalah menuntut apa cinta tadi, inqiyadaka kepada tunduknya kamu, lahu kepada syai'. Jadi kata ulama hikam ini, cintamu kepada sesuatu dari urusan dunia, itu konsekuensinya kamu harus siap menjadi budaknya. Karena cinta itu konsekuensinya adalah tunduk kepada yang dicintai, baik rela atau terpaksa. Inqiyadaka, kepada tunduknya kamu, lahu kepada syai', wasyiddata ala qanatika, dan sangatnya tergantungnya kamu bihi, dengan syai' tadi. Orang kalau udah cinta kepada dunia tadi, dia akan sangat tergantung kepada dunia ya, contohnya duit ya. Orang kalau udah cinta duit, dia akan tergantung dengan duit itu. Dia lebih penting duit daripada Tuhan, ya enggak? Hah? Seandainya disuruh pilih, milih Tuhan apa duit, dia pilih duit. Tapi dia ya sholat juga, sholat ya zikir ya astagfirullah juga. Itu cuma seremonial aja, penampakan zahir yang tidak sampai ke dalam. Jadi nggak bisa dia lepas dari yang dia cintai. Wala tabghiya, dan tidaklah tidak menginginkan kamu bi dengan syai' badalan kepada ganti ya, dia nggak mau.
Orang itu kalau udah kadung cinta kepada satu urusan, dia nggak mau diganti dengan yang lain. Walaupun Al-Quran menjelaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ingatlah, kehidupan akhirat itu lebih hebat daripada kehidupan yang pertama dunia ini. Tapi dia nggak mau. Ya, nah, pokoknya duit. Saya siap menjadikan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal ada duit. Ya nggak? Nah. Kenapa? Karena udah kadung cinta kepada duit. Kenapa cinta kepada duit? Karena menurut pendapat akalnya, segala sesuatu itu akan mudah kalau ada duit. Itu statement, cara berpikir udah masuk ke dalam otaknya. Kalau ada duit semuanya gampang. Benar nggak? Nah, itu budaknya duit. Bukan hamba Allah itu. Abdud dinar wa dirham. Abdud dunya. Kita teruskan. Wala tabghiya bi badalan, kama kila seperti perkara kila yang dikatakan, hubbuka, adapun cinta kamu li syai' kepada sesuatu, yu'mi adalah menjadikan kamu buta, wa yusimmu dan menjadikan kamu tuli. Jadi orang itu kalau udah cinta kepada sesuatu, dia tidak mau melihat kepada yang lain dan tidak mau mendengar kepada yang lain. Yang dia lihat dan yang dia dengarkan cuma yang dicintainya saja. Jadi orang model begitu tidak butuh nasihat. Dinasihati kayak apapun aja otaknya bekerja membantah. Karena udah kadung cinta. Begitu pula orang kalau kadung cinta sama Allah, sama. Jangan kita anggap para aulia Allah itu dijelek-jelek sedih, enggak. Dia enggak dengarkan. Mau sampai robek mulut kita itu menjelek-jelek dia enggak akan dengarkan. Kenapa? Yang dia dengarkan cuma yang dicintainya saja. Bagaimanapun dunia menampakkan keindahannya, dia enggak mau lihat. Yang dia lihat cuma yang dicintainya saja. Sama itu. Nah, sekarang tergantung kita. Cintai kita itu kepada Allah atau kepada selain Allah. Itu kekuatan cinta. Jadi tingkatan iman paling tinggi itu mahabbah. Yaitu cinta. Seperti yang diajarkan oleh seorang syekhah, guru perempuan yang terkenal namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Dengan ajaran mahabbahnya. Maka Syekhah Rabi'ah Al-Adawiyah ini kemana-mana bawa air dan bawa obor. Bawa air seember, bawa obor. Ditanya sama orang, wahai Syekhah Rabi'ah, untuk apa itu air? Untuk apa itu api di obor? Kata Rabi'ah, kalau ada orang ibadah kepengen surga, saya akan bakar surga itu dengan obor ini. Kalau ada orang takut meninggalkan ibadah karena takut neraka, saya akan siram neraka itu. Itu menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah sudah full. Jadi ya ibadah bukan mengharapkan surga, bukan takut neraka, tapi dia beribadah semata-mata karena yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu kalau udah cinta, dia akan buta kepada selain yang dicintainya, dia akan tuli kepada selain yang dicintainya. Kalau gampang terpengaruh berarti belum cinta itu. Cinta gombal itu. Kita teruskan. Waza adapun ini mazukir,
Makna isti'badihi adalah makna olehnya menjadikan budaknya syekh laka kepadamu. Nah, begitulah orang itu kalau udah cinta istri. Boleh cinta istri tapi ruhnya harus lillah. Kalau mencintai istri ruhnya tidak lillah, berarti ruhnya syahwat dan setan. Mencintai sesuatu yang tidak lillah, ya, itu ruhnya syahwat dan iblis. Tapi kalau mencintai sesuatu karena Allah, itu ruhnya keikhlasan. Jadi kalau kita mencintai istri, ruhnya bukan lillahi ta'ala, tidak karena Allah, itu penggerak daripada cinta tadi adalah syahwat. Maka timbullah pepatah di Betawi. Apa pepatahnya? Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah, ini kan sadis itu. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ini cintanya itu energinya hawa nafsu dan iblis. Maka banyak orang melakukan kejahatan karena istrinya, permintaan istrinya minta beli sepeda motor, padahal suaminya pengangguran. Dia mendesak terus, Mas, Bang, malu kita sama tetangga, belilah sepeda motor Scoopy. Lah suaminya pengangguran, akhirnya apa? Malam-malam keluar jalan pikirannya, gimana saya ini bisa mewujudkan apa yang diinginkan istri saya. Dia udah nggak mikir lagi ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini halal, no problem. Yang penting apa yang dikehendaki istrinya wujud. Nah, ini cinta yang energinya syahwat dan iblis. Bahaya cinta yang model ini yang disebut dengan cinta buta. Cinta yang nggak pakai aturan. Nah, kita jangan begitu. Kita teruskan. Makna isti'badi laka fa in ahbabta, maka jika mencintai kamu ghairallahi, kepada selain Allah, faqadis ta'badalaka, maka sungguh telah menjadikan budak apa selain Allah itu kepada zalikal ghair, apa yang demikian selain Allah, kainan adalah tetap, makana selagi ada ghair tadi, tidak akan pernah lepas dari cengkeraman yang dicintainya. Coba kita bawa ke diri kita, mulai kita hidup sampai hari ini. Apa yang kita cintai? Apa yang ada dalam pikiran kita tiap hari itu? Duit gitu. Itu hepeng itu. Akhirnya jadi budaknya dinar dirham. Bangun tidur itu yang dipikirin duit. Harusnya bangun tidur apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kalau bangunin orang bangun dia dibaca itu. Di rumah nggak pernah dibaca yang beda begitu. Langsung mikir duit. Gimana nih? Kebutuhan banyak. Wah, itu budak duit, bukan hamba Allah itu. Kita teruskan. Wa wadapun Allah la yuhibbu, tidak menyukai Allah, tidak mencintai Allah, antakuna, kepada hendak ada kamu ligari, kepada selain Allah, abdan, menjadi budak. Ya. Jadi Allah tidak menyukai, tidak melihat kepada seseorang yang mana orang itu masih menjadikan selain Allah sebagai tuannya.
Jadi Allah itu cuma dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi apa yang diinginkannya. Makanya kalau ibadah itu rezekinya lagi naik, ibadahnya rajin. Rezekinya lagi naik, ibadahnya rajin. Tapi kalau rezekinya lagi turun, ibadahnya malas. Jadi ibadah yang dia laksanakan itu dihubungkannya dengan kepentingannya. Maka ada orang mengatakan, saya udah sholat, saya udah berdoa, saya udah zikir, tapi hidup saya kok masih sulit. Ada nggak orang begitu? Saya udah duha, tapi malah pelarisnya kok turun. Saya udah tahajud, kok malah saya dijelek-jelek orang, nggak dipuji-puji orang. Karena dia ibadah itu karena ingin disanjung-sanjung. Jadi dia melakukan ibadah itu hanya untuk mendapatkan kedudukan di mata al-mukawwan, di mata manusia. Oh, ini orang baik. Hanya untuk itu doang. Tapi begitu dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka ibadah tadi ditinggalkan. Ya Allah dijadikan alat saja. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Allah tidak suka kalau kita masih menjadikan selain Allah menjadi tuan. Sehingga sholatnya terburu-buru biasanya itu. Wirid terburu-buru, doa terburu-buru, sholat terburu-buru. Karena apa? Karena ada urusan. Tanya, Mas, kok nggak ngaji? Sibuk. Sama itu. Ya. Kenapa nggak datang ke pengajian? Ada urusan. Sama itu. Urusan apa? Hah? Itu menunjukkan bahwa dia masih menjadikan selain Allah sebagai tuannya. Kita teruskan. Aila yarda, tidak ridha siapa Allah. Bizalika, dengan yang demikian jadi budaknya selain Allah. Allah nggak suka kalau kita mengutamakan selain dia. Apalagi dia hanya kita jadikan alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Wah, tambah marah Allah itu. Nah, sekarang kan banyak itu. Apalagi sebentar lagi mau pemilihan presiden. Lihat aja nanti itu. Agama dijadikan alat untuk mendapatkan suara. Mulai rajin ke masjid, mulai bantu majelis pengajian. Tujuannya apa? Biar dapat suara. Wa fil hadisi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinari wa ta'isa abdud dirhami wa ta'isa abduz zaujati wal khamisati ta'isa wantakasa wa qala al-Junaid. Wa fil hadisi, dan tetap di dalam sebuah hadis, qala sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ta'isa abdud dinari, celaka, maka celaka siapa abdud dinari, budaknya dinar. Dinar itu uang emas ya. Dinar itu uang emas itu. Jadi dia itu menjadi penyembah emas. Penyembah emas maksudnya bukan emasnya disembah-sembah, bukan. Siang malam itu pikirannya bagaimana supaya bisa ngumpulin emas, ngumpulin duit. Ya, itu aja yang dipikirkan. Yang lain-lain itu cuma kelihatannya doang, sandiwara doang, nggak benar-benar. Wa abdud dirhami, dan budaknya dirham, duit. Wa zaujati, dan budaknya istrinya. Jadi budaknya istrinya. Fil hadis, ta'isa abdud dinari wa ta'isa abdud dirhami wa ta'isa abduz zaujati wal khamisah.
dan kedudukan, budaknya jabatan. Demi jabatan semua cara dihalalkan. Padahal jabatan itu tidak abadi. Apa nggak boleh orang Islam punya jabatan? Boleh, dengan cara yang benar, cara yang fair, jangan dengan cara yang mungkar. Kalau seorang pemimpin naik menjadi pemimpin dengan cara yang nggak benar, sudah bisa dipastikan nanti di saat dia jadi pemimpin pasti tidak benar, karena caranya aja udah nggak benar. Seperti Sunan Kalijaga dulu dinasihati oleh gurunya Sunan Bonang. Wahai guruku Sunan Bonang, saya mencuri, merampok itu kan untuk saya sedekahkan, bukan untuk diri saya, untuk kepentingan umat. Kata Sunan Bonang, apakah sah seseorang itu berudu dengan air kencing kuda? Udunya benar, tapi air yang dipakainya berudu yaitu najis. Jadi seorang naik jadi pemimpin dengan cara yang najis, dengan cara menghalalkan segala cara, sudah bisa dipastikan di saat dia nanti jadi pemimpin pasti tidak benar, pasti akan mensengsarakan rakyatnya. Makanya orang Islam boleh jadi pemimpin tapi dengan cara yang benar. Nah, orang yang menjadi budak kekuasaan, dia nggak peduli mau benar mau salah, yang penting saya jadi. Nah, itu hambanya kedudukan. Waqala Al-Junaid, innaka lan takuna 'alal haqiqati law 'abdan wa syai'un mimma dunahu laka mustariqun wa innaka lan tasila ila syarihul hurriyati. Waqala, dan berkata siapa Al-Junaidu, Imam Junaid Al-Baghdad, innaka sungguhnya kamu lantakuna adalah tidak bakal ada kamu alal haqiqati atas hakikat lahu kepada Allah, abdan menjadi hamba, wa syai'un adapun sesuatu mimma daripada perkara, dunau selain Allah laka tetap atasmu, mustariqun adalah menjadikan kamu budak. Nah, itu kata Imam Junaid. Gak mungkin seseorang itu bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya kalau dia masih diperbudak oleh selain Allah. Gak bisa. Jadi dia jadi hamba Allah palsu, Abdullah palsu. Kenapa? Karena dia masih menjadikan segala sesuatunya lebih penting daripada Allah itu sendiri. Sehingga waktu untuk menghadap Allah hanya 5 menit, 10 menit itu pun dikorting. Sholat berapa menit? 5 menit. Dengan wiridnya taruhlah 10 menit. Dikorting, dipercepat karena ada urusan. Ini hamba Allah palsu ini yang model begini. Dia menjadikan Allah itu sebagai alat untuk kepuasan batinnya saja. Tidak menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya yang diutamakan, satu-satunya yang ditaati. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Adil